Program unggulan yang ada di SMA Nuris Jember juga diharapkan mampu menopang kebutuhan siswa, menjawab tantangan zaman, dan menyiapkan insan yang berdaya saing global. Program unggulan ini juga menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan life skill untuk menggali bakat minat peserta didik yang berpotensi tinggi agar dapat berkembang secara optimal serta menumbuh kembangkan budaya yang berakhlakul karimah. Wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Nabila Kridanti Lestari dan saya akan menjadi host pada podcast Maris kali ini. Nah teman-teman, untuk tamu kali ini adalah salah satu murid paling berprestasi di SMA Nuris, yaitu mari kita sambut Vidya Agilail. Tepuk tangan. Nah Vidya, boleh cerita dong dikit tentang kamu sendiri? Halo guys, nama saya Vidya Agilail Hidayah. Saya berusia 17 tahun dari Jember. Sedang duduk di bangku SMA kelas 11 MIPA 3. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya ada di Nuris. Bukan pertama kali maksudnya? Maksudnya bukan pertama kali memasuki SMA di sini gitu. Oh, berarti kamu dulu pernah bersekolah di sini? Iya. Oh, tahun lalu, 2 tahun yang lalu? Iya. SMP, MTS? Dari MTS Unggulan Nuris. Oh, MTS Unggulan Nuris, luar biasa sekali. Jadi Vidya ini itu adalah alumni dari Nuris ya guys ya. Oh makanya dengar-dengar katanya kelas dunia kamu tuh Sania ya? Iya benar. Kelas dunia tingkatan paling tinggi. Iya. Kalau boleh tahu, gimana caranya kamu bisa memanage kefokusan kamu dalam keduanya, dalam sains dan juga kitab? Kamu nggak ngerasa tabrakan atau gimana gitu? Sebenarnya kalau misal manajemen waktu tentang sains dan kitab itu sudah diatur, sudah terencana. Soalnya kan kalau misal kitab itu dilaksanakan pada waktu diniyah. Nah di Nuris sendiri diniyah itu ada 2 dalam sehari, yaitu diniyah pagi dan diniyah malam. Jadi saya fokus ke kitabnya itu waktu diniyah dan fokus ke sainsnya itu di luar diniyah. Kayak misal waktu sekolah atau jam-jam ekskul. Oh, jam-jam ekskul siang berarti ya. Ya. Kalau untuk tugas-tugasnya sendiri kan banyak tuh, nggak pernah berantakan atau selalu tertata atau gimana? Ya mestinya nggak selalu tertata ya, pasti ada kendala apa-apa. Tapi nanti kan dari situ kita belajar lagi, oh berarti ini yang harus diperbaiki, berarti ini yang harus ditambahin, yang harus dikurangi, kayak gitu. Jadi belajar dari kesalahan ya. Iya. Jadi itulah guys, kenapa kita nggak boleh selalu tenang hidupnya, selalu harus ada masalah biar kita bisa belajar ke depannya. Dan kamu di sini tercatat memenangkan banyak sekali olimpiade astronomi ya, dari SMA ini ya. Kan dulu belum ada pelajaran astronomi tuh, baru SMA. Gimana ceritanya kamu bisa terjun tiba-tiba ke astronomi ini gimana? Atau kamu sudah dari dulu suka ngeliat-ngeliat bintang gitu, mungkin kamu anak senja yang suka menulis puisi tentang bintang dan bulan? Coba diceritakan. Sebenarnya juga bingung ya masuk SMA Nuris ini, banyak sekali ekstrakurikulernya. Iya, jadi kayak sekali. Bingung gitu ya. Untuk saya sendiri, saya tuh suka sains sebenarnya ya. Saya bingung mau ikut sains apa. Terus tiba-tiba di sini tuh ada astronomi gitu ya. Kayak merasa tertantang. Itu astronomi, guys. Astronomi tuh nggak ada di kelas, dan juga menurut saya astronomi itu salah satu ilmu sains yang seru banget. Seru? Kok bisa tuh? Karena di astronomi sendiri itu bukan tentang latihan soal, materi, tugas, itu bukan melulu tentang itu. Tapi kita juga berkegiatan dengan lingkungan luar. Contohnya kayak pengamatan,
dan itu pun pengamatan bisa dilakukan di siang hari, bisa dilakukan di malam hari. Jadi kayak seru, dan itu anggapannya tuh kayak kita tuh refreshing. Setelah kita ngerjakan soal, tugas, materi, rangkuman, itu kita tuh refreshingnya tuh dengan melakukan pengamatan objek-objek benda langit yang itu bagus banget, indah banget gitu tuh. Pengamatan. Jadi kamu sambil keliling-keliling, sambil healing, sambil belajar. Iya. Wah, sangat luar biasa sekali. Terus kan astronomi susah ya, apalagi kamu baru belajar tuh waktu SMA ini kan. Ya. Pernah nggak sih ada temen satu exco kamu mungkin yang lebih jago dan kamu ngerasa kayak insecure gitu karena kalah saing, kalah pinter gitu, pernah nggak? Ya pernah lah pastinya. Terus kamu dengan rasa insecure itu kamu gimana cara ngatasinnya? Apakah kamu tambah ngedown atau itu menjadi motivasi buat kamu? Ya mungkin awalnya itu down kan ya, kan misal kayak ngerasa tersaingi atau apa. Tapi kalau misal dipikir-pikir lagi, itu sebuah tantangan buat kita. Gimana sekiranya kita tuh bisa sama dengan dia atau mungkin lebih dari dia. Contohnya kita juga bisa berinteraksi lebih kayak sama dia, kayak belajar bareng gitu. Nanti kan kita berdua tuh sama-sama punya ilmunya gitu. Daripada jadi rival, daripada jadi musuh, mending jadi temen ya, belajar bareng gitu. Sangat luar biasa sih. Nah Vidya, dari banyaknya prestasi yang kamu capai, ada nggak sih kira-kira pencapaian yang menurut kamu tuh merupakan pengalaman berkesan? Ada dong. Apa tuh? Boleh diceritakan? Itu waktu pertama kalinya ikut Olimpiade Astronomi. Kapan tuh? Waktu masih kelas 10. Oh kelas 10. Oh baru masuk sini langsung ya? Iya, pas waktu PTS. Oh, Di tengah-tengahnya ujian itu malah lomba. iya. Kamu terganggu nggak? Ya sebenarnya agak kaget ya, tapi mau ditinggalkan juga sayang banget, soalnya itu lomba dari universitas. Universitas? Iya. Spill dong, universitas mana? Universitas Islam Negeri Surabaya. Wih, Surabaya? Iya. Terus lanjut. Ya, Seru nih. itu kan pertama kalinya ikut Olimpiade gitu ya, juga kaget. Tapi online sih, online. Oh, online. Itu ada 3 babak sebenarnya, penyisihan, semifinal, sama final. Awal ikut penyisihan itu pas aku sakit. Iya sakit. Terus? Tapi tetap aja ikut kayak ya tetap gimana? gaspol gitu. Iya, Oke, soalnya oke. kan lomba pertama gitu Iya. ya, enak banget. Terus sudah ternyata dapat kabar dari ibu kalau misal lolos ke semifinal. Wih. Gak nyangka banget, dari sekian banyaknya itu dipilih 10 orang kan buat masuk semifinal. Dan itu waktu semifinalnya itu pas waktu PTS. Oh, waktu PTS. Iya. Itu pun PTS itu waktu sakit juga. Ih, berat banget sih. Iya. Dan itu semifinal dan finalnya itu rangkap jadi 1 hari kan. Itu juga gak nyangka banget ya. Kan kalau misalnya masuk final itu dipilih 6. Ya sudah, awalnya setelah mengerjakan semifinal, saya nih balik ke pondok. Iya. Ya mungkin nggak capek gitu ya, terus juga Lagi sakit juga kan ya? feelingnya itu kayaknya enggak gitu, enggak masuk final. Iya. Terus tiba-tiba ada nih kakak kelas Olim juga jemput ke kamar, terus bilang kalau misal saya tuh masuk final. Wih. Seneng banget dong, kayak Iya. ternyata usahanya itu Terbayarkan. terbayarkan. Iya. Terus menang. Alhamdulillah. Ya menang lah, kebanggaan kita Semaris. Terus ada lagi mungkin pengalaman berkesan yang menurut kamu tuh sulit untuk terlupakan gitu? Ada. Apa tuh? Oh, bentar. Kayaknya yang ini nih, yang ke Lampung itu nggak sih? Iya. Bener. Jadi waktu itu Vidya habis lomba ke Lampung guys. Bayangkan dari Jember dia terbang ke Lampung guys. Terus lanjut. Kayaknya enakan dari kamu aja deh yang cerita. Ya itu beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan November, itu ada lomba diadakan oleh ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Jadi itu offline, kayak seneng banget dong, kayak ada Iya. lomba offline setelah sekian lamanya gitu ya. Setelah pandemi ya. Tapi memang babak penyisihannya itu online, semifinal dan finalnya itu baru offline. Itu kan banyak banget gitu ya yang Iya, daftar dari banyak. sekolah-sekolah lainnya itu banyak, dan itu cuma dipilih 5.
5. Dari sebanyak itu 5. Iya. Dan awalnya itu lombanya hari Sabtu. Siangnya itu langsung pengumuman. Pas waktu pengumuman ternyata kita lolos. Kita berarti kamu nggak sendiri loh? Iya. Siapa aja? Itu tim. Oh, tim-timan gitu. Iya, 3 orang. 3 orang. Ya itu. Ya itu pas kayak seneng banget gitu ya kalau misal kita lolos terus kita beneran ke Lampung gitu. Tapi awalnya ya agak ragu, emang bisa ke sana, emang diizinin. Ya udah Masih takut gitu ya. kita berdoa, kita berusaha nyari bukan kelemahannya sih, kayak siapa aja yang lolos juga gitu, kayak kemungkinan menangnya tuh gimana gitu. Ternyata pas hari Senin itu di ACC sama sekolah, terus kita berangkat. Terus gimana tuh di Lampung? Suasananya kan beda banget antara Jember sama Lampung tuh, beda banget tuh. Kamu nggak kaget kena culture shock itu mungkin? Ya ada perbedaannya antara Lampung sama Jember tuh, ada pastinya. Tapi di sana seru sih, seru banget. Nemu temen baru gitu. Ya banyak. Banyak ya. Nah lanjut. Terus kan kamu di sini udah kelas diniyahnya kan Sania, udah sibuk tuh kan, masih belajar kitab gitu. Terus kamu di ekskul juga kamu masih astronomi, sering teliti-teliti kesana kemari gitu kan. Terus katanya kamu ini itu ya ikut organisasi juga ya di sekolah ya, OSIS ya? Ya. Jadi koordinator Balit Bangsa ya? Gimana tuh? Sebenarnya Balit Bangsa itu Badan Penelitian dan Pengembangan Sains yang ada di SMA Nuris kan. Itu awal masuk OSIS ya gak nyangka banget bakal dijadikan koordinatornya Balit Bangsa gitu. Sebenarnya kalau misalnya Balit Bangsa sama saya sendiri itu berhubungan banget. Soalnya kan sains gitu ya. Iya. Jadi di situ kayak program kerjanya itu juga nyambung pastinya. Jadi kamu hubungkan antara astronomi sama organisasi kamu di sekolah itu ya? Ya. Nah, terus nih, udahlah kamu jadi OSIS, katanya kamu itu ya, jadi wakil dari M-Science ya, Madrasah Sains ya? Iya. Yang ketuanya Adnan dan wakilnya kamu. Kamu nggak ngerasa penuh gitu? Ya sebenarnya seru tapi kok kalau misal penuh gitu. Tapi ya mungkin capek ya. Tapi ini namanya hidup itu pasti pilihan ya. Kalau misal memang kamu berani milih ini, ya berarti resikonya harus kamu tanggung juga gitu. Jadi kamu sebelum memilih tuh emang sudah memikirkan matang-matang dan Iya. kamu sudah menyusun semuanya. Jadi kamu waktu dapet tanggung jawab sebanyak itu kamu udah nggak kaget, nggak berantakan gitu ya? Ya mungkin awal-awal kaget ya, tapi seiring berjalannya waktu pasti udah kebiasaan. Gila sih, keren. Dan kayaknya kamu untuk umur yang masih 17 ini ya, kayaknya kamu udah gimana ya, dari tadi aku dengerin cerita kamu bener-bener kayak banyak banget tanggung jawabnya, terus tugas kamu banyak. Apa sih motivasi kamu? Mungkin tokoh yang kamu kenal, yang kamu jadikan idola, kamu jadikan motivasi tuh siapa sebenarnya? Sebenarnya kalau motivator lah ya namanya. Untuk motivator itu ya diri saya sendiri. Jadi kamu sendiri? Soalnya kayak saya mikirnya gini, di dunia ini meskipun ya memang kita butuh sama orang lain ya, tapi pada akhirnya yang nggak bakal berkhianat sama kita itu cuma kita sendiri gitu. Kita tetap berdiri sendiri di sini. Cocok nih jadi motivator ya guys ya. Jadi untuk aku kira sih ya, untuk membangun sosok diri seperti Vidya yang sangat luar biasa ini tuh ada orang lain, ada tokohnya gitu. Ternyata tokohnya ya dia sendiri yang memotivasi diri sendiri tuh ya dia sendiri ternyata. Terus dengan lamanya kamu di astronomi, dengan segitu kuatnya jiwa kamu dengan astronomi, ada nggak sih harapan untuk astronomi ke depannya gitu? Pastinya yang lebih baik lah ya gitu. Juga astronomi di Nuris ini difasilitasi lah sama sekolah. Kayak kita teleskop itu sudah punya 2. Terus kita juga bisa kalau misal mau ngadain pengamatan kita dikasih izin sama sekolah, sama pondok gitu. Ya alhamdulillah gitu.
untuk kedepannya ya semoga aja fasilitasnya itu nambah, terus juga ya untuk astronaut kedepannya tuh kita tuh lebih banyak berkegiatan lagi gitu. Biar makin nangkep ya. Iya. Terus itu harapan untuk astronomi ya? Iya. Kalau untuk Nuris apa tuh? Kalau untuk Nuris sih mungkin sesuai jargonnya SMA Nuris ya, Road to Jargonnya Bright SMA. Future. Wih, Ratu Bright Future guys, harapannya guys. Semoga di masa yang mendatang Ibu Nuris bakal lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kalau harapan untuk kamu sendiri apa? Untuk 10 tahun kemudian mungkin? Harapannya saya sih buat kedepannya semoga ya saya tuh bisa jadi orang yang berguna buat orang sekitar, juga buat diri saya sendiri lebih tepatnya, karena udah bisa bertahan sampai sekarang. Wes, gila sih. Oh ya, ini deh, karena kamu nggak punya motivator, alias motivator itu adalah kamu sendiri, pasti dong punya kata-kata mutiara untuk teman-teman di rumah. Sebenarnya kalau misal dari saya sendiri ya, it's okay bergantung sama orang lain, tapi secukupnya aja. Secukupnya. Karena kayak di luaran, di sekitar kita itu pastilah ada orang munafik. Jadi kayak jangan jadikan orang munafik itu sebagai hambatan kita untuk masa depan. Ngeri lur. Ya sekiranya itu ya guys untuk podcast kita hari ini, podcast Maris bersama tamu kita Vidya Agilail. Seperti apa yang quotesnya Vidya tadi ya, pokoknya jangan jadikan orang munafik itu hambatan dan jangan bergantung ya. Ya, terus Nggak apa-apa sih bergantung, tapi jangan secukupnya Ya. aja. Pokoknya saksikan terus podcast kita selanjutnya. Stay tune di YouTube kita Smaris TV bersama saya Nabila Kridansari sebagai host pada podcast kali ini. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.